Di sini akan saya presentasikan hasil tugas saya, yaitu klaster budidaya air tawar. Yang pertama, potensi budidaya air tawar di Indonesia. Meski secara statistik tingkat konsumsi ikan masih terbilang rendah, yakni 30-47 kilo per kapita per tahun. Jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan Malaysia yang mencapai 45 kilo per kapita, namun potensi budidaya ikan air tawar tetap menjanjikan, karena faktanya produksi kita yang melimpah itu juga menjadi devisa negara melalui ekspor perikanan yang dilakukan para nelayan nasional. Yang kedua, kultivasi budidaya air tawar. Yang pertama, budidaya ikan lele, budidaya ikan patin, ikan nila, ikan gabus, dan ikan air tawar lainnya. Yang ketiga, metode budidaya air tawar. Yang pertama, metode intensif. Pola pengelolaan usaha budidaya perairan intensif banyak diterapkan pada budidaya air tawar dan tambak. Teknologi budidaya intensif ditandai dengan petak tambak per kolam atau untuk pemeliharaan yang lebih kecil. Yang kedua, semi intensif. Pola pengelolaan usaha budidaya perairan semi intensif merupakan perbaikan dari pola ekstensif plus, sehingga sering disebut pola ekstensif yang diperbaiki. Yang ketiga, tradisional. Tradisional sangat sederhana dan padat penebaran yang sangat rendah. Bioflok. Bioflok adalah flok atau gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme yang hidup melayang-layang di air. Teknologi flok ialah teknologi yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang membentuk gumpalan. Yang berikutnya, pengelolaan lingkungan budidaya. Pertama, mencegah penyebaran virus melalui media. Dua, membatasi lalu lintas orang dari lokasi wabah dalam rangka mengisolasi daerah wabah. Tiga, melakukan disinfektasi terhadap seluruh komponen yang digunakan dalam proses produksi ikan dan terakhir, jauh dari limbah pabrik. Kelebihan dan kekurangan bioflok. Yang pertama, saya jelaskan kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat diterapkan pada tambak yang bocor. Kedua, area harus hidup terus 20 jam per hari, memerlukan peralatan atau aerator. Yang berikutnya, aerasi harus hidup terus selama 24 jam per hari. Jika lampu padam, sediakan genset, dan genset itu akan mengalirkan listrik. Yang berikutnya, bila aerasi kurang, maka akan bisa terjadi pengendapan bahan organik. Resiko munculnya H2S yaitu lebih tinggi karena pH airnya lebih rendah. Yang berikutnya, kelebihan. Kelebihan yaitu pH relatif stabil, pH-nya cenderung rendah sehingga kandungan amoniak atau NH3 yaitu relatif kecil. Yang berikutnya, tidak tergantung pada sinar matahari serta aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah, serta tidak perlu sedikit ganti air sehingga biosecurity keamanan tetap terjaga. Cara budidaya ikan yang baik. Yang pertama, menurut segi lingkungan, yaitu jauh dari limbah pabrik, tidak mudah tercemar dan dekat dari sumber air. Segi lahan, tekstur tanah, siklus hidrologi, dan siklus dari iklimnya. Cara budidaya ikan yang baik. Yang pertama, menurut segi lingkungan, yaitu jauh dari limbah pabrik, tidak mudah tercemar dan dekat dari sumber air. Segi lahan, tekstur tanah, siklus hidrologi, dan siklus dari iklimnya. Topografi lahan untuk budidaya tambak. Saya ambil contoh yang di daerah Gorontalo ya. Nanti kalian bisa lihat di PPT saya ada dalam bentuk gambar dan beserta dia punya legenda ada dalam gambar. Peran tanah dalam budidaya air tawar. Kapasitas tanah dapat menahan air. Yang kedua, pH tanah bagi kesuburan perairan, jenis tanah dan kesuburan perairan, pemupukan guna kesuburan perairan. Sumber air dan debit air. Pertama, sumber air. Sumber air didapatkan dari sungai, sumur, danau, dan waduk. Sedangkan debit air adalah sejumlah besar volume air yang mengalir dengan sejumlah sedimen padatan. Misalnya pasir, mineral terlarut, misalnya magnesium klorida, dan bahan biologis, misalnya alga.
yang ikut bersamanya melalui luas penampangan melintang tertentu. Iklim dalam budidaya air tawar. Perubahan iklim isu global dan diakui sebagai salah satu tantangan terbesar manusia saat ini. Fenomena ini membuat produksi pangan menjadi sangat rentan. Hasil studi FAO menunjukkan bahwa perubahan dalam gesture di dalam alam, hal ini akan membawa konsekuensi penting secara ekonomi maupun geopolitik, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada sektor perikanan. Perubahan ketersediaan iklim ikan di alam merupakan suatu kekhawatiran karena ikan dan produk sejenis telah menjadi salah sumber pangan utama bagi manusia saat ini. Produk perikanan menyediakan 20% dari total kebutuhan protein dunia. Perikanan tangkap saat ini kelihatannya sudah memasuki ambang batas musim penangkapan. Perikanan kolam dan tambak digadang-gadang sebagai solusi semakin terbatasnya jumlah ikan di alam. Namun perkembangan sektor ini ke depannya masih belum jelas, terutama perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan yang ekstrim, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat memaksa umat manusia untuk menemukan solusi dari sumber-sumber protein pada ikan tersebut. Pemukiman yang cocok untuk berbudidaya dilakukan dengan pembuatan kolam di halaman atau tanah kosong dekat dengan rumah. Kawasan industri. Jika ingin membudidayakan ikan, sebaiknya menjauhi kawasan industri karena dapat menyebabkan pencemaran pada air dan dapat mengganggu kelangsungan biota yang dipelihara. Konstruksi kolam yang baik memiliki sumber yang selalu ada, memiliki saluran inlet dan outlet, memiliki filter yang baik, dan memiliki sistem aerasi yang selalu berfungsi. Pengolahan limbah. Sebaiknya melakukan proses yang dinamakan resirkulasi yang berguna untuk menggunakan kembali air yang telah digunakan dalam sistem produksi atau air bekas. Sistem ini didasarkan pada penggunaan filter mekanik dan biologis pada wadah terkontrol dan bisa diterapkan pada budidaya ikan, udang, dan kerang. Sistem resirkulasi tertutup pada sistem yang mendaur 100% ulang air. Kelebihan dan kekurangan sistem resirkulasi tertutup adalah: pertama, kelebihan memelihara lingkungan budidaya yang baik. Kedua, saat pemberian pakan agar pertumbuhan ikan dapat optimal. Tiga, ikan yang diternak lebih sehat. Empat, lebih hemat dalam penggunaan air. Serta kekurangannya, investasi awal lebih mahal dibandingkan sistem konvensional. Penguapan yang menyebabkan air kolam akan tetap berkurang. Hidroponik pada budidaya ikan air tawar. Bercocok tanam dengan sedikit tanah telah menjadi alternatif bertani bagi masyarakat modern. Tanah yang semakin terbatas membuat gerakan urban farming semakin populer. Selain hidroponik, salah satu teknik populer dalam urban farming adalah aquaponik. Aquaponik merupakan sistem pertanian modern yang mengkombinasikan antara cara budidaya hidroponik dan aquaculture. Artinya metode bercocok tanam tanpa tanah pada hidroponik digabungkan dengan teknik pemeliharaan ikan yang dikembangkan dengan teknik aquaculture. Kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik. Kelebihan pertama, dapat diterapkan pada lahan sempit dan luas, lebih efektif dalam pemakaian sumber daya listrik dan air, menghasilkan 2 macam produk sayuran dan ikan dalam satu kali panen. Yang berikut, tanaman tidak membutuhkan suplai nutrisi bahan kimia. Yang berikutnya, sayur aquaponik dapat mempunyai tingkat keorganikan yang lebih bagus ketimbang tanaman organik yang ditanam langsung di tanah. Serta kekurangannya, investasi awal yang cukup lumayan besar, karena untuk membuat kolam ikan serta paralon untuk menyalurkan pupuk dan juga perawatan yang harus dilakukan setiap hari, yaitu dengan mengecek saluran air apakah lancar atau tidak. Tantangan yang akan dihadapi untuk budidaya air tawar ke masa datang atau 10 tahun ke depan ialah melalui pendederan ikan yang saya ketahui saja, melalui pendederan ikan yang dapat
dapat menjadi tantangan melalui pendidikan ikan dan gangguan hama ular. Tergantung kelincahan si ikan menghindari dari sergapan ular terutama di malam hari. Selain itu, pembersihan tambak tanah perlu diperhatikan karena semakin lebat rumput semakin kemungkinan ular akan masuk ke tambak. Sekian dari saya. Terima kasih.